Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam semangat mahasiswa PPG Prajabatan semua. Perkenalkan, nama saya Ari Amanda. Saya mahasiswa PPG Prajabatan dari Universitas PGRI Palembang, program studi matematika, gelombang 2 tahun 2023. Pada video kali ini, saya akan bercerita tentang refleksi perkuliahan saya dalam mata kuliah literasi dalam lintas mata pelajaran selama 1 semester ini. Mari simak cerita saya. Untuk lebih seru, ikuti saya bercerita sambil pergi ke Gramedia Palembang Berlian. Di Palembang terdapat beberapa Gramedia. Salah satunya Gramedia terbesar adalah Gramedia Palembang Berlian yang terletak di Punti Kayu, tepatnya di Jalan Kolonel Haji Barlian, KM 7, nomor 48, Sukabangun, Kecamatan Sukarami, Kota Palembang. Nah, saya akan menggunakan angkutan umum yaitu Transmusi, kemudian dilanjutkan dengan menggunakan LRT Sumatera Selatan. Mari sambil di perjalanan, saya akan bercerita tentang pemahaman baru yang saya peroleh selama perkuliahan literasi. Tentunya, sudut pandang saya terkait literasi tidak lagi hanya sekedar membaca dan menulis, atau bahkan literasi hanya berkaitan dengan mata pelajaran bahasa Indonesia saja. Khususnya matematika, ternyata ada juga istilah literasi matematika yang disebut dengan kemampuan numerasi. Kemampuan numerasi merupakan kemampuan dalam menggunakan matematika dasar dalam kehidupan sehari-hari demi menyelesaikan masalah ataupun mengambil keputusan. Literasi tidak hanya sebatas membaca teks tulis saja, namun kemampuan literasi juga bisa dikaitkan dengan bentuk sajian apa saja seperti poster, ilustrasi, infografis, grafik, bagan, tabel, dan lain sebagainya. Selain memahami literasi, dalam artian yang lebih luas, saya juga belajar tentang strategi literasi dalam pembelajaran. Saya juga menerapkan dalam pembelajaran saya ketika mengajar di sekolah mitra PPL. Salah satu strategi yang saya gunakan adalah di awal kegiatan sebelum membaca. Saya memanfaatkan tabel KWL yaitu Know, Wonder, dan Learn, atau tabel tahu, ingin, dan pelajari. Strategi ini ternyata disambut baik oleh peserta didik. Mereka antusias dalam mengikuti pembelajaran. Selain itu, saya juga baru memahami bahwa lingkungan yang kaya literasi dapat meningkatkan kualitas literasi individu. Mengapa demikian? Karena lingkungan yang kaya literasi mudah dijangkau oleh peserta didik dalam menerima informasi, apakah itu buku, poster dinding, dan lain sebagainya. Beberapa pekan lalu, saya sudah membuat tulisan naratif literasi saya, mengenang mulai dari satu novel hingga saya menyukai dan mencintai bacaan sastra dan menulis cerita pendek. Saya sangat yakin bahwa memulai diri untuk menjejaki dunia literasi sangat berdampak pada diri saya. Awalnya, saya tidak terbiasa membaca buku. Namun, ketika saya mengenal sastra melalui sebuah novel karya Terelie, saya menjadi pribadi yang saat ini meluangkan waktu untuk membaca buku-buku kesukaan saya. Hal yang paling mengubah diri saya selama proses perkembangan literasi dalam hidup saya menjadi mudah dalam menuliskan gagasan dan ide saya dalam bentuk tulisan. Tidak hanya itu, saya memiliki pengetahuan yang beragam tentang kehidupan melalui novel-novel yang saya baca. Saya sangat menyukai novel-novel karya Terelie, bahkan saya rasa saya adalah fans berat Bang Tere. Sudah sekitar 35 novel Bang Tere yang saya baca, mulai dari novel series Anak-anak Mama, series Bumi Fantasi, Tentang Kamu, Selamat Tinggal, Pulang, Rindu, Hujan, Hello, dan masih banyak lainnya. Dari hasil saya membaca, saya menjadi tertarik untuk menjadi seorang penulis. Membagikan karya saya kepada orang banyak, saya rasa itu akan menjadi momen membanggakan dalam hidup saya. Untuk pencapaian terbaik saya selama proses perkembangan literasi adalah ketika saya berhasil mewakili Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dalam perlombaan Festival Literasi Nasional tahun 2018 cabang Lomba Cipta Cerpen.
Itu adalah episode spesial dalam diri saya, dan hingga kini saya tetap mencoba konsisten melanjutkan kegemaran saya. Hal yang paling saya inginkan dalam menumbuhkan budaya literasi di sekolah adalah melaksanakan kegiatan 15 menit sebelum pembelajaran untuk melakukan kegiatan cerita buku yang telah mereka baca. Kegiatan tersebut setiap hari dilakukan oleh perwakilan siswa yang berbeda setiap harinya. Siswa yang terpilih harus menceritakan buku bacaan mereka kepada teman-teman kelasnya. Selain itu, saya juga ingin membuat sebuah program khusus bernama Pena Bercerita. Pena Bercerita merupakan kegiatan literasi yang melibatkan peserta didik untuk aktif menulis. Tulisan yang diciptakan oleh peserta didik tidak memiliki batasan. Peserta didik dapat menggunakan penanya untuk menulis apapun yang mereka sukai di sebuah jurnal literasi mereka, mulai dari kisah dalam keseharian, cerita pendek, puisi, esai ilmiah, opini, dan lain sebagainya. Kegiatan ini berlangsung selama 1 minggu. Setiap peserta didik mengumpulkan hasil tulisannya di setiap akhir minggu sekolah. Wali kelas sebagai fasilitator atau menjadi pembaca jurnal Pena Bercerita mereka. Wali kelas perlu memberikan komentar atau umpan balik di setiap tulisan peserta didik. Umpan balik dapat berupa komentar unik, pertanyaan terhadap karya peserta didik, dan pujian atas karya tulis mereka. Di setiap akhir pekan, wali kelas dapat memilih tulisan terbaik untuk dikirimkan ke redaksi surat kabar, seperti tulisan cerpen, puisi, opini, dan resensi yang dibuat oleh peserta didik. Tentunya, wali kelas tidak secara langsung menerbangkan tulisan mereka ke redaksi surat kabar atau kantor bahasa provinsi. Perlu adanya bimbingan menulis untuk menyempurnakan hasil tulisan mereka. Selama kegiatan berlangsung, ada pun disiplin positif yang diterapkan selama kegiatan Pena Bercerita, yaitu disiplin apabila peserta didik tidak membuat tulisan, maka peserta didik perlu menulis 2 karya di minggu berikutnya. Cukup sekian cerita perjalanan dan refleksi proses perkembangan belajar literasi saya. Harapan saya semoga esok lusa kita akan menjadi guru membaca bagi peserta didik kita nantinya. Temukanlah satu buku yang kau suka dan bercintalah dengan membaca. Terima kasih sudah menemani perjalanan saya ke Gramedia Palembang Burlian. Sampai jumpa di video-video berikutnya.